Halo teman-teman semua, selamat datang di ujian tengah semester mata kuliah KWN di KPF 1. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang sedang terjadi dengan bumi kita. Ada yang tahu nggak sih apa yang sedang dialami bumi kita akhir-akhir ini? Ya, benar. Bumi sedang dilanda oleh virus bernama COVID-19 atau yang biasanya kita sebut corona, yang membuat bumi kita menjadi sakit. Bagi teman-teman yang mungkin sering hangout, nonton, nongkrong, belanja, dan mungkin liburan akan merasakan bosan yang luar biasa dikarenakan teman-teman harus stay at home dari pagi, siang, sore, dan juga malam. Dan aku yakin kalian pasti akan merasa sangat bosan. Nah, berdasarkan observasi sekitar, ada peraturan dan protokol yang harus kita patuhi, di mana kita harus wajib menggunakan masker, jika tidak kita akan dikenakan denda. Kemudian ada juga sweeping berkala dengan aturan berkendara kepada mobil, motor, dan juga becak. Hal ini digunakan untuk menertibkan masyarakat sekitar. Jika tidak dilakukan, maka akan denda. Ada juga PSBB berkala yang dilakukan. Untuk lingkungan tempat tinggal saya, diwajibkan bahwa setiap kendaraan hanya diperbolehkan 2 orang setiap sekat. Pandemi ini mengakibatkan masalah ekonomi terjadi di Indonesia, mulai dari perusahaan yang tutup, banyak karyawan juga di PHK. Tindakan sosial yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, stay at home, kemudian yang kedua yaitu social distancing atau yang biasanya disebut dengan jaga jarak. Ingat ya, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, stay at home, jaga kebersihan, cuci tangan selalu, pakai masker. Ayo teman-teman, jadi warga negara yang taat untuk bisa menjadi pahlawan bagi sekitar. Kita doakan 2020 bumi kita akan semakin recover dan semakin sehat. Semangat untuk teman-teman semua yang sedang mengalami pandemi COVID ini. Kita yakin kita bisa melakukannya. Semangat untuk melewati karantina 2020 dan kita berdoa semua agar bumi kita semakin lebih sehat. Ingat sekali lagi bahwa sebenarnya kita lebih kuat dari corona sendiri. Aku harap teman-teman semua masih terus mencari informasi tentang COVID agar mengetahui keadaan sekitar. Jangan lupa kita harus taati peraturan untuk membantu kinerja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari. Saya dari Universitas Surabaya, jurusan Desain Fashion dan Produk Lifestyle. Hari ini saya mau melakukan wawancara guna tugas untuk ulangan tengah semester dengan konsep bela negara dalam menghadapi serangkaian pandemi COVID-19. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi di lingkungan sekitar rumah Anda saat ini, dari mulai pandemi sampai sekarang ini? Ya, saya Ilham Najah Ahmad dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di lingkungan saya itu warganya taat akan protokol kesehatan. Mereka menggunakan masker, lalu mereka menjaga jarak seperti itu. Namun untuk statistik di Indonesia dan di dunia, COVID-19 ini pasiennya naik. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda tahu apa penyebab penyebaran COVID-19 ini? Untuk penyebarannya itu salah satunya dari masyarakatnya yang tidak tertib protokol kesehatan. Lalu dari virusnya sendiri itu virusnya itu udah mutasi, jadi menyebarnya lebih cepat, tapi mereka tuh tidak letal seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda kesulitan dalam melakukan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sekitar? Untuk saya sendiri, saya tidak kesulitan, namun ada beberapa teman saya yang kesulitan karena beberapa hal.
Maksudnya dalam beberapa hal itu seperti apa? Contohnya, teman saya yang berada di desa, yang harus kuliah online, mereka benar kayak dikasih kuota oleh Kemendikbud, namun mereka tidak mendapatkan sinyal yang cukup bagus untuk melakukan kuliah online, sehingga pelajaran mereka terganggu. Namun untuk contohnya yang orang kerja yang tidak bisa kerja dari rumah atau work from home, mereka susah untuk mendapatkan masker yang memadai, contohnya disposable mask, seperti itu. Sebagai warga negara Indonesia, hal apa yang bisa Anda lakukan dalam pencegahan COVID-19 ini? Untuk masyarakatnya, dari masyarakatnya sendiri harusnya memang terciptakan protokol kesehatan. Lalu untuk pemerintahnya harusnya mereka membuat aturan-aturan yang memikirkan rakyatnya, seperti itu. Nah, apa ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Pesan saya sih hanya Khususnya di Surabaya ya. Ya seperti tadi. Jadi buatlah peraturan yang baik untuk rakyatnya. Jangan menyengsarakan rakyatnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama untuk wawancara. Saya akhirin, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Emilia Sandi. Saya dari Fakultas Industri WATU, Universitas Surabaya. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak ya, dengan salah satu warga juga. Ingin mewawancarai tentang kondisi COVID saat ini di daerah sini. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi saat ini di desa Keranjibubu? Ya, jadi kondisi kita di Kampung Keranjibubu ini, Kabupaten Siak, Kecamatan Ketegasip. Jadi seluruh masyarakat kita kondisi hari ini sudah menyadari bagaimana mengantisipasi supaya masyarakat itu sendiri tidak terpapar COVID-19 atau virus corona. Dengan semuanya masyarakat ini menyadari dengan patuhnya atau memahami himbauan-himbauan pemerintah dengan protokol kesehatan, dengan kesadaran sudah timbul di masyarakat itu masing-masing, masyarakat itu pribadi, dengan selalu berpakai masker, bercuci tangan, dan mungkin hal-hal yang lain selalu menjaga kesehatan. Itu kondisi hari ini. Dan seluruh masyarakat kita sampai hari ini itu tidak ada yang terpapar di masyarakat kita. Alhamdulillah untuk Kampung Keranjibubu kondisinya tidak ada yang terpapar tentang virus corona ini atau COVID-19. Itu Mbak yang bisa disampaikan. Baik, lalu apakah ada kesulitan saat menjalani protokol kesehatan? Ya, jadi kalau masalah itu tentu masalah kesulitan itu ada. Jadi perlu pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan ke masyarakat supaya himbauan-himbauan pemerintah ini betul-betul bisa dipahami. Awalnya banyak yang menganggap hal ini adalah hal yang sepele, tetapi dengan media-media yang sudah mungkin dilihat melalui televisi, melalui media cetak, ini
sehingga menimbulkan kesadaran masing-masing di masyarakat, sehingga hal ini tidak dianggapnya hal yang sepele. Jadi hari ini masyarakat kita, saya kira sudah menyadari itu. Jadi tentang kesulitan tentang himbauan ini sudah bisa dipahami lah sama masyarakat kita ini. Artinya ini adalah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga dengan kesadaran seperti itu, kesulitan itu ya akan terkikis dengan sendirinya dengan kepemahaman masyarakat itu sendiri. Lalu apakah ada harapan untuk kedepannya bagi pemerintah? Ya, tentu ada harapan kita kepada pemerintah. Harapannya bagaimana pemerintah bisa mengambil langkah-langkah atau solusi-solusi yang bisa memang pemerintah bisa mengambil langkah dan solusi-solusi bagaimana wabah corona ini, COVID-19 ini cepat berakhir di kampung kita dan di negara kita. Itu harapannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terdengarnya berita bahwa COVID-19 sudah menyebar luas di daerah Surabaya, pemerintah Surabaya melakukan PSBB atau karantina mandiri di rumah masing-masing. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing dengan cara tidak melakukan aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, tidak melakukan tatapan langsung, tidak melakukan sentuhan tangan, dan melakukan ibadah di dalam rumah. Keamanan di lingkungan rumah saya diperketat. Contohnya, tidak memperbolehkan warga yang bukan asli dari warga sini untuk melakukan kunjungan atau bertamu di rumah masing-masing warga. Selain itu, protokol kesehatan selalu dilakukan setiap saat, misalnya bercuci tangan atau memakai masker ketika keluar rumah. Jika salah satu warga melakukan pelanggaran dan tidak menaati peraturan protokol kesehatan, maka warga akan dikenakan sanksi dan denda, yaitu menyapu seluruh halaman dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan data dan juga berita yang beredar, dikabarkan bahwa angka kematian dan juga korban akibat virus COVID-19 semakin naik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentunya yang pertama dimulai dari kesadaran masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Banyak masyarakat yang semakin menganggap remeh tentang COVID-19 dan berpikir bahwa COVID-19 bukanlah virus atau penyakit yang serius. Hal ini tentu akan membuat pemerintah semakin kesusahan untuk menanggulangi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Tentunya kita sebagai warga negara tidak ingin melihat negara kita semakin kesusahan karena pandemi ini. Jadi, kita semua sebagai warga negara yang baik, lebih baik mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Hal ini guna untuk membantu para medis yang sedang berjuang di garda depan agar bisa semakin efektif untuk mengobati pasien-pasien yang sudah terlanjur terkena COVID dan akan membuat mereka semakin sembuh dengan cepat. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita menjadi warga negara yang baik? Yang pertama ialah mulai taat untuk melakukan hal-hal dari kecil. Contohnya, pakailah masker teman-teman semua jika kalian diharuskan untuk berpergian. Jika memang tidak memiliki kepentingan yang mendadak atau mungkin yang benar-benar serius, teman-teman mungkin bisa untuk lebih baik di rumah saja atau stay at home. Dikarenakan jika semakin banyak orang yang berjumpa atau bertemu di luar akan memberikan peluang lebih besar untuk COVID-19 tersebar atau terjangkit kepada masyarakat sekitar. Tentu hal ini akan meresahkan masyarakat lainnya juga dan akan membuat Indonesia semakin mundur untuk penanggulangan COVID-19 sendiri.
Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa adanya protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bantuan dengan Ikatan Dokter Indonesia akan memudahkan teman-teman semua untuk mencegah penularan COVID-19. Dan kita sebagai warga negara yang baik dengan rasa nasionalis yang tinggi, kita harus bersatu dan juga berjuang agar COVID-19 bisa hilang dari Indonesia sepenuhnya. Dengan ini kita akan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan kita sebagai manusia dan agar bisa mengembalikan kembali keadaan seperti semula. Karena saya yakin bahwa teman-teman semua tidak ingin dihantui oleh adanya COVID-19 di luar sana. Maka dari itu kita kembali lagi sebagai warga negara yang baik, kita harus benar-benar menaati peraturan dan juga membantu segala peraturan dan juga protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena dengan menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, kita juga dengan ini berarti turut membantu untuk mengurangi tersebarnya virus COVID tersebut. Semoga teman-teman semua di sana semakin sehat dan selalu dijauhkan dari COVID-19. Sekian dan terima kasih.